Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang telah melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Loh, Pak? Bu, kok nampak lesu? Terlihat dari raut wajahnya Ibu, kayaknya banyak pikiran ya Bu? Iya nih, Pak, ada masalah. Saya tadi tegur sama kepala sekolah setelah supervisi. Lantas saya kepikiran nih, Pak. Oh, begitu. Wah, ini harus cepat diselesaikan, Bu. Apalagi masalahnya antara atasan dan bawahan. Kalau berkenan mungkin Bu Ning bisa menyampaikan permasalahannya. Mungkin saya dapat membantu Ibu. Oh iya, Pak, bisa, Pak. Tapi Bu Ning, apa ya yang Ibu inginkan setelah kita berdiskusi nantinya? Saya berharap, Pak, semoga beban pikiran saya bisa berkurang setelah saya berbicara dengan Bapak. Dan saya bisa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan terkait permasalahan saya ini, Pak. Nah, kalau begitu Bu Ning bisa dong menceritakan akar permasalahannya apa? Jadi begini, Pak, secara kebetulan saya mengajar di kelas. Tim supervisi mendatangi kelas saya dan melihat proses pengajaran saya. Setelah pembelajaran selesai, pengawas bertanya, kok tidak menggunakan buku teks? Dan saya jawab, maaf Pak, saya menggunakan sumber yang lain karena terkadang buku teks tidak relevan dengan pembelajaran yang akan saya berikan. Sedangkan sumber lainnya seperti Google, YouTube lebih menunjang dan lebih update materi-materinya, Pak, dan lebih luas. Dan murid pun lebih cepat paham dengan menggunakan sumber lain dibandingkan buku teks. Nah, mungkin karena kondisi saya yang kurang baik, emosi saya tidak terkontrol, sehingga pengawas kurang dapat menerima apa yang saya sampaikan, mengakibatkan ketersinggungan. Akhirnya melaporkan saya ke kepala sekolah, Pak, dan saya ditegur oleh kepala sekolah. Oh, kalau begitu saya dapat menyimpulkan nih, berarti saat ini Bu Ning lagi terbebani ya setelah supervisi oleh pengawas tadi. Dan juga ditambah lagi dengan mendapat teguran dari Pak Kepsek karena pada saat Ibu disupervisi hanya menggunakan sumber lain tanpa menggunakan buku teks. Iya, betul Tapi menurut sekali, Pak. saya sebenarnya Ibu adalah guru yang sangat kreatif dan inovatif kalau seperti itu. Berani menampilkan sesuatu yang berbeda dari guru yang lain. Namun tentunya terkadang kita memang sering menjumpai kritik dan saran. Tapi kalau Bu Ning dapat mengelola kritik dan saran itu dengan baik, Bu Ning nantinya akan melahirkan pembelajaran yang luar biasa. Oh iya Bu, saya ingin bertanya lagi, apakah Ibu mempertahankan pola pengajaran Ibu yang dikritik tadi? Iya, Pak, begini, saya memiliki prinsip akan memberikan yang terbaik bagi murid, karena buku itu kurang relevan dan membebani murid. Makanya, saya tetap melakukan pembelajaran dengan menggunakan sumber yang lain, Pak. Iya sih Bu, memang tepat sekali. Apalagi sesuai dengan situasi saat ini, kan kita memegang prinsip merdeka belajar. Nah, dengan konsep merdeka belajar, tentunya kita sebagai guru dibebaskan untuk itu. Dan juga murid dapat bereksplorasi loh dengan literasi digital untuk mendapatkan bahan pembelajaran. Nah, namun ini nih yang harus Bu Ning tahu. Menurut panduan yang pernah saya baca, di mana panduan praktisi penggunaan buku teks atau modul ajar, Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah tahun 2014 itu memang standar pembelajaran menggunakan buku teks ataupun modul ajar, yang mana bertujuan yang pertama
ya kan? Guru maupun siswa menggunakan modul ajar itu sebagai panduan dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sebagai penghubung antara guru dengan orang tua murid. Yang ketiga, sebagai media komunikasi antara guru dengan murid. Nah, mungkin Bu, itu yang menjadi dasar sehingga Ibu ditegur oleh pengawas. Ya, padahal penggunaan modul itu kan diwajibkan, namun Buning tidak menggunakan di dalam kelas. Nah, jadi dari pemikiran saya mungkin Buning ada yang bisa disampaikan? Oh iya Pak, mungkin itu kekeliruan saya Pak. Saya tidak tahu kalau modul itu diwajibkan Pak. Saya kira hanya sebagai pendukung saja itu Pak. Dan kita bebas menggunakan sumber belajar yang lain. Waduh Pak, mungkin itu tadi karena ketidakpahaman saya. Akhirnya saya menjadi salah persepsi Pak. Sehingga pengawas tadi merasa tersinggung Pak. Jadi Bu Ning, setelah dengan pemahaman barusan nih, apakah Bu Ning punya bayangan kira-kira jika Ibu nantinya disuruh untuk mendesain pembelajaran berikutnya, seperti apa rancangan yang akan Ibu buat? Ya, untuk kedepannya karena buku tes itu diwajibkan, makanya mungkin saya akan memadukan Pak antara modul tersebut dengan sumber pembelajaran yang lain Pak, agar aturan yang sudah ditetapkan dan harapan yang saya inginkan dalam proses pembelajaran semua terwadahi Pak dan dapat dilaksanakan. Luar biasa Bu Ning. Sekiranya Bu Ning sudah mengetahui nih, sekiranya langkah apa ke depannya yang Bu Ning dapat lakukan dalam proses pembelajaran dan strategi kolaborasi antara masukan dari pengawas dan prosedur pembelajaran awal yang telah Bu Ning rancang. Oh ya Bu Ning, ini kan ada permasalahan nih antara Bu Ning dan Pak Kepsek dan juga pengawas. Dan tentunya harus diselesaikan nih Bu supaya tidak jadi beban pikiran. Jadi kira-kira bagaimana langkah yang akan diambil oleh Bu Ning? Kira-kira bagaimana nih untuk membalikan suasana seperti sebelumnya yang agak renggang kembali menjadi baik? Ya, mungkin menurut saya Pak, saya akan menghadap ke Kepsek dulu dan menyampaikan latar belakang permasalahan ini dan menyampaikan bagaimana desain pembelajaran yang sesuai dengan aturan yang telah tentukan. Dan juga saya akan menemui Bapak Pengawas untuk minta maaf bila ada kekeliruan. Lalu saya akan mengkolaborasikan dengan gagasan awal pembelajaran yang sudah dilakukan, yaitu memadukan buku teks dengan sumber belajar lainnya. Wah, mantap Bu Ning. Itu yang diharapkan untuk mengembalikan suasana seperti semula. Ya, saya sangat sepakat Bu dengan rencana Ibu nanti ke depannya. Ya Bu ya. Sekiranya Bu, ini saran-saran saya Bu. Semoga Bu Ning ke depannya menjadi guru yang lebih profesional dan juga berprestasi Bu. Ya Pak, moga-moga Bapak juga demikian adanya. Terima kasih Pak atas saran-saran yang Bapak berikan. Ya, sama-sama Bu. Baiklah Bu, sekiranya mungkin saya mau melakukan aktivitas yang lain Bu. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.